Ini baru jalan-jalan. Pelesiran yang beneran. Ini kita sekarang ada di teras Bromo, tepatnya adalah di pelataran Bromo gitu kan ya. Restoran kita bakal ngapain aja? Jalan-jalan kemana? Yuk masuk aja dulu ya. Nih, udah di belakang. ditungguin soalnya. Yo. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih di Papi Itu Pelesiran Sobat Gen, kita masih ada di teras Bromo. Kalau di tempat bagus gini kayak sayang banget kita nggak jalan-jalan. Sorry, kita tadi udah keliling-keliling banget. Sambil aku tuh pakai namanya ini ya, halter neck. Waduh, karena dingin. Udahlah Sobat Gen udah paham kalau kamu ya, karena persiapan banget emang Sobat Gen. Banget. Apalagi tadi bukan hanya foto, video semuanya udah. Ya tungguin aja ntar hasilnya, asik. Kita udah ngobrol di sini, udah ada Mas Ray. Iya, betul. Kita di sore sini. Sobat Gen. Hai, sore Mas Ray. Mas Ray ini selaku F&B manager ya? Benar. Dari Teras Bromo. Ya, dan untuk pelataran Indonesia juga. Ih, Oh. gokil. Ini kalau ngomong masalah Teras Bromo sendiri Mas, ini aku mau curhat ya Mas ya. Pas Silakan. lebaran kemarin saya ditolak telepon 3 kali loh Mas untuk booking tempat ini. Kak, pagi ini udah full book. Kak, sorenya udah full book. Mbak, terus kapan? Kayaknya weekdays aja setelah lebaran. Kalau ngelihat tempat seindah ini kayaknya memang kurang besar ya. Nanti harus dilebarin lagi tempatnya ya. Kalau peminatnya banyak. Kita ngobrolin soal Teras Bromo dulu nih Mas Ray. Karena Sobat Gen pasti penasaran kayak Coki. Kok Coki bisa pingin kesini sih gitu kan. Pengen itu. Kalau ngomongin masalah tempat dari Teras Bromo sendiri Mas Ray. Ini di sini itu ini konsep buildingnya tuh apa sih Mas? Maksudnya American kah? Konsepnya dari dulu kayak gini atau apa kayak gimana Mas? Untuk konsep building sendiri di Teras Bromo ini adalah etnik kolonial ya. Oh. Jadi ya mungkin ada orang lihat seperti kayak gereja kalau dari luar seperti itu. Tapi ini lebih mengutamakan konsep etnik kolonial. Oh, pantes. Dari dulu emang kayak begini konsepnya? Memang seperti ini. Belum ada perubahan sama sekali? Belum ada perubahan Belum sama ada. sekali. Ya. Oh, baik. Berarti kayak gini emang udah. Berarti kalau misalnya di sini tuh kayak berasa kita lagi nongkrong sama nono-nono di Belanda ya. Iya gitu. Harusnya kesini tadi bawa bunga ya aku ya. Mbak, Bunga yang permisi apa? banyak bunga di sini tinggal dipetik. Oh iya. Gak usah bawa karangan bunga. Ini aku ngeliatnya cemara sama kuda. Tapi kalau ngomongin masalah ini kan banyak banget nih Mas Ray. Akhir-akhir ini, apalagi kalau kita ngomongin sosial media ya, di TikTok, di sosmed lainnya, Bromo itu banyak kafe-kafe baru. Iya nggak sih sekitaran sini ya? Ya, Dengan benar. yang nawarin mungkin pemandangannya juga nggak kalah serunya gitu kan. Nah, keunggulannya sendiri kalau dibanding dari beberapa tempat-tempat yang view-nya kayak gini di area Bromo, dari Teras Bromo seperti apa? Jadi Teras Bromo ini sendiri memberikan pengalaman pelataran kepada para pengunjung tanpa harus menginap. Jadi dari segi makanan, dari segi atmosfer, dan tempat kita ini kan dikelilingi oleh perkebunan dan juga pedesaan, dan kita membuat taman-tamannya kita juga dengan pohon-pohon yang memang cocok di sini lah istilahnya. Salah satunya ya bunga hortensia yang di meja ini, itu jadi unggulan daerah sini. Wah, ini bisa dibawa pulang ya. Lumayan kita punya banyak taman kok yang sih. nyari bibitnya. Oh, banyak yang nyari bibitnya. Saya pikir ya udah nanti dikasih gitu loh. Mas, ini kan kalau kita ngelihat dari pertama kali ngelihat welcomingnya langsung dibuka dengan Teras Bromo sendiri ya Mas ya. Benar. View-nya ini sendiri ini luas semua area ini berapa banyak, berapa hektar Mas? Kalau luas pelataran Bromo sendiri, karena Teras Bromo kan bagian dari pelataran resort and camping, itu kurang lebih di 8 hektar ya. Kurang lebih 8 hektar, sedangkan Teras Bromo sendiri itu bisa dibilang cukup luas. Kita memiliki parkir yang lumayan luas, ada musolanya, dan juga di sini sebagai tempat jeep checkpoint. Istilahnya tamu-tamu yang mau Bromo tour bisa nitip mobil di sini, mulai dengan tour jeepnya dimulai dari sini seperti itu. Pantesan di sini tempat parkir nggak cuma jeep aja, mobil kuda juga parkir di sini. Luar Benar. biasa. Itu salah satu aktivitas yang kita sediakan untuk tamu-tamu yang mengunjungi Teras Bromo. 8 hektar kalau jalan capek ya. Capek, kudanya juga capek. Kudanya capek. Kuda ini berarti aku bisa naikin dong? Bisa. Tanya dulu kudanya mau nggak kamu naikin? Jelas mau dong. Atau gimana? Itu ada certain charge-nya, sedangkan untuk tamu yang menginap di pelataran Bromo itu memang ada aktivitas berkuda free. Meskipun kayak kids activity, ngasih makan kuda seperti itu. Enak banget. Jadi benar-benar family abis ya di sini ya. Ya, tapi kalau jam operasionalnya sendiri kalau Teras Bromo ini apa dia masih 24 jam terbuka untuk umum? Untuk Teras Bromo
karena kita di sini lebih ke konsep family, jadi itu lebih kita buka dari jam 11 sampai jam 6 sore. Untuk di weekdays maupun hari libur kita bukanya sampai jam 7. Oh, baik. Jam 11 sampai jam 6 sore. Benar. Kayaknya best spot dan best view di sini tuh ya. Kalau biasanya orang kan kan belum kabut. Kalau udah agak malam mungkin kabutnya turun ya. Jadi mau foto-foto udah hilang. Nah, justru kalau menurut aku karena ada kabut itu semakin mistis, semakin bagus. Mistis. Tapi orang yang kayak buat day trip itu kalau baliknya kemalaman, misalnya turun ke Surabaya, turun Malang kan itu istilahnya jalannya tuh pasti berkabut. Makanya kita bukanya sampai jam segitu aja. Oh, gitu. oke. Mas, kalau ngomong masalah family friendly tadi ya, ini berarti buat adik-adik itu udah makanannya juga serve-nya untuk family juga gitu. Benar, makanan kita di sini itu lebih ke family style serving di sini. Tapi ada juga individual serving dan snack-snack. Dari segi makanan pun kita nyari masakan yang ala rumahan, di mana itu istilahnya bisa memberikan suasana makan di rumah sendiri. Siap. Berarti bisa nyaman gitu ya. Tapi kalau masuk sini reservasi dulu nggak sih kalau ngelihat tempatnya? Itu disarankan untuk reservasi karena terutama pada hari-hari libur itu mungkin Mas merasakan sendiri. Banget. Parah. Aku kayak berasa mau ketemu sama artis loh ini di sini ya. 3 kali reservasi ditolakin. Karena emang terbatas banget supaya kamu juga nyaman Sobat Gen ada di sini. Perjalanan ke Teras Bromo aku udah kepikiran Mas, minum kopi hitam sambil makan pisang goreng. Oke. That's it. Oke, kita tanya, itu ready nggak? Ready nggak? Nah, of course kita ada. Apa? Ada loh. Ya, Ada pisang goreng? Pisang goreng kita ada, pisang goreng keju, mau pisang goreng madu itu kita. Enak ya. Mas, karena secara aku lidah wana ya Mas ya, lidah wong Jawa. Pohon goreng ada nggak Mas? Apa itu pohon goreng? Singkong ada kita, singkong goreng keju. Sebentar. Mas Rey nggak tahu pohong dari mana sih asalnya? Saya orang Bali. Orang Bali dari pantes Bali. beli kalau ngomongnya. Iya. Karena kan emang udah dingin kan emang harus yang kuah-kuah yang enak-enak yang anget Kita gitu tanya ya. nih, favorit deh kalau orang kalau misalnya datang ke sini, itu paling sering menunya apa yang dipesan? Yang paling sering di sini tuh fast moving tuh selalu di bakso tetelan. Aduh, enaknya. Terus ada rawon, ada mie tek-tek. Aduh. Sama nasi goreng cabai hijau yang kita panggil dengan nasi goreng penanjakan di sini. Aduh. Ya ampun, ini menu-menunya kok udah lapar aja jam segini. Ini sobatnya lagi negeriin kita ya, udah kebayangkan kita di Bromo, abis ini kita mau makan bakso yang panas, terus kan cuacanya tetelan dingin gitu ya, banget. tambah sambel ya, langsung sing dengerin kita ngenes, terus no, ngiming-ngimingin. Itu yang paling banyak ya menu favorit. Tapi kalau dari Teras Bromo sendiri, rekomennya apa nih? Kalau kamu kesini wajib dia harus nyobain ini gitu. Rekomen kalau kesini harus nyobain steamboatnya kita. Steamboat ya, jadi steamboatnya kita ada pilihan hotpotnya antara mau pakai kaldu ayam maupun pakai tom yum. Aduh enaknya. Dan sayur-sayuran yang kita pakai juga sayur-sayuran yang tumbuh di sekitaran sini. Iya banget, tadi perjalanan ke sini Fe udah ngeliatin, wah ini kira-kira bisa dibawa nggak ya? Seger banget. Karena seger dan organik ya kan, semua di sini kan fresh banget. Dan steamboat juga kan konsepnya lebih ke family. Buat family bonding seperti itu. Mas Rey, ini satu tempat ini kelihatannya memang nggak terlalu banyak untuk nampung keluarga. Benar. Nah, satu tempat ini di Teras Bromo ini berapa banyak sih Mas maksimal paling ditampung biar orang tuh nyaman? Berapa orang gitu ya? Maksimal comfortably itu di angka 50 orang. Oke, 50 orang sekali duduk. Ada kalau misalnya rombongan keluarga ada minimum purchase-nya nggak? Nah, untuk minimum purchase per orang itu di 150.000, anak-anak di 75.000 seperti itu. Itu udah termasuk makanan dan minumannya minimum purchase-nya. 150.000 itu bisa dapat appetizer, main course, dessert? Ya, range harganya kita tuh dari 45.000 sampai di angka 200.000. Oh baiklah. Baik, jadi kalau misalnya kalau kamu misalnya main ke sini udah bisa kira-kira tuh ya kan ke Teras Bromo aku harus ready segini, aku bawa keluarga segini, anak-anak segini gitu. Anak-anak tadi minimalnya 75.000. Kalau yang dewasa 150.000. Benar. Iya kan? At least kalau misalnya ada sobat Gen yang kepengen WFB, work from Bromo. Nah, kalau di sini kepengennya tuh cuma nongkrong ngopi sambil kerja gitu, ada minimum purchase juga nggak atau kayak gimana? Minimum purchase-nya tetap sama, 150.000. Di sini kita disupport oleh wifi yang lumayan kencang dan pemandangan. Ya, jadi kalau kerja tuh nggak stres melulu gitu. Banget. Iya banget. Yang ada malah justru bikin story mulu ya, jangan-jangan nggak kerja-kerja. Asli ini. Nah, kalau nongkrong di sini Mas, kalau lagi peak season nih, lagi holiday, lagi liburan, lagi banyak banget, dibatasin nggak untuk jamnya? Kadang-kadang kalau misalnya restoran kan kita batasi ya untuk pengunjung yang lain ya, atau ya udah terserah gitu.
Kita sebenarnya tidak begitu membatasi ya, terutama di peak season karena kita yang ditonjolkan adalah kenyamanan tamu di sini. Ya kenyamanan tamu, kita nggak mau ngejar orang makan, kan nggak enak banget kan kalau makan tuh dikejar gitu. Betul, Tapi tahu diri ya, karena di sini ada jamnya buka sampai tutup itu udah tersedia di. Nah, kalau misalnya mau dari jam 11 sampai kamu jam 6 sore ya it's okay, terserah. Kalau pengen overtime nggak apa-apa, nginep oke nih ya kan. Nah, nginepnya di Pelataran Bromo. Iya, agak over budget tapi ya. Worth it lah. Meskipun kita kadang-kadang kepenuhan di dalam ini, di area tamannya kita ada beberapa meja taman yang bisa dipakai juga untuk makan. Oh baiklah, jadi masih banyak lah ya gitu alternatifnya. Mas Rey, aku penasaran di Teras Bromo ini kan banyak banget nih aktivitas-aktivitas lainnya. Apalagi kalau misalnya bawa si kecil nih, bisa ngapain aja sih Mas Rey kalau di sini? Kalau anak-anak kita ada menyediakan beberapa kayak pensil warna, alat menulis seperti itu untuk anak-anak biar ada kegiatan lah istilahnya ya. Terus kegiatan berkuda, ngasih makan kuda. Kita ada kebun stroberi juga di bawah. Anak-anak mau jalan-jalan ke kebun stroberi masih bisa seperti itu. Waduh, kita ke sana ya. Mas, ngomongin masalah anak muda zaman sekarang selalu identik sama foto-foto. Gak kepengen kurang update kayaknya kurang gitu ya Mas ya. Foto, Instastory atau apapun. Kalau bawa handphone sih ya jelas boleh pasti ya. Tapi kalau bawa kamera profesional gimana? Apakah ada charge atau gimana? Kamera profesional kita akan coba mengatur waktunya agar pada pengambilan foto itu tidak pada saat jam rame, karena kan beberapa pengunjung mungkin akan merasa risih kali ya. Benar. Dan privasinya merasa terganggu. Jadi dengan itu kalau mau bawa kamera profesional, ada sesi foto yang lumayan lama, itu bisa diaturkan dengan membuat reservasi. Jadi itu bisa diatur lah istilahnya. Contoh kayak misalnya kamu pingin bikin TikTok ya, karena bikin sekali 2 kali kadang kan enggak jadi gitu. Bener. Kan. Ngerasain kayaknya Mas. Ya kan? Itu butuh waktu kan. Tapi ini nggak berlaku buat kamu yang kepengen prewed ya. Kalau prewed harus hubungin ya Mas ya. Beda lagi tuh. Oh gitu loh Sobat Gen. Jadi berarti aman-aman aja kalau kamera handphone aman lah ya. Kamera handphone masih aman. Aman lah. Mas, ini kalau nongkrong di sini Mas, tadi kalau misalnya ada beberapa Sobat Gen yang mungkin ketinggalan gitu. Semakin sore itu kan aduh langsung kepingin pesen steamboat deh Mas rasanya Mas ya. Pasti. Yang tom yum itu kayaknya best of the best itu Mas. Karena ini bahan-bahannya semuanya dari penduduk lokal yang ada di sini ya Mas? Benar, sayurannya itu kita beli dari penduduk lokal di sini. Di sini itu sayuran yang paling identik dengan Bromo adalah ciciwis. Apa tuh? Ciciwis mungkin orang manggil itu seperti semean, ada orang yang taunya semean, atau itu bisa kayak kale gitu sih rasanya sebenarnya ya. Kayak kale kali kayak gitu ya. Benar, rasanya agak pahit-pahit crunchy, tapi memang itu identik di sini. Ya sayur semean itu. Iya, ada khasnya berarti. Bener. Gitu. Ada promo nggak selama ini untuk yang bulan-bulan ini? Apalagi kan ya secara sama Surabaya deket ya, 2 jam. Siapa tahu ngikutin Surabaya lagi mau ulang tahun. Kalau untuk promo kita steamboatnya kita itu memang promotionnya kita throughout the year itu promonya. Itu promo untuk berdua sudah include dengan es teh gitu, karena kan makannya pedas, dikasih es teh. Es tehnya 1. Oh kirain. Ya enggak dong. Es teh biar romantis 1. Ya enggak dong. Sedotannya 2 gitu ya. Sedotannya 2. Asik kan dingin-dingin. Itu ya steamboatnya. Ya steamboatnya. Terus kalau weekend tuh kita suka buat bebakaran kayak gitu, live grill ya, itu sate-satean, sate Nusantara seperti itu display. Di mana Mas tempatnya kalau barbekyuan? Di atas ini. Kita akan buat satu section, jadi tamu bisa milih mau ngambil menu reguler atau mau bebakarannya aja. Enak banget. Bener-bener di setting banget ya. Kalau weekend sama weekdays itu bedanya gitu. Bener. Mas kalau barbekyuan kayak gitu karena set menu ya berarti ya? Itu harganya di harga set menu. Berapa? Itu di harga 250.000 per orang. All you can eat? Ya all you can eat. Worth it. Jadi masuk 250.000 bebas. Udah bebas. Enak. Mau ngapain aja? Ya ini buat kamu yang baru dengerin Sobat Gen, tadi kita sempat ngasih tahu ke kamu kalau mau main ke sini, paling enggak kamu tuh nyiapin duit 1 orang ya, untuk yang dewasa tuh masuknya 150.000 minimum ya kalau kamu mau makan di sini. Terus yang anak kecil itu 75.000. Bener. Ada harga buat kantong mahasiswa nggak nih? Sekarang yang denger kita tuh berondong-berondong banyak banget nih Mas gitu. Menurut saya sih kalau harga 150 tuh masih masuk lah ya, di kantong mahasiswa lah ya. Masih, ya kamu bisa ngeliat, ya ampun indah banget. Parah. Iya kan? Parah. Mas, kalau misalnya Sobat Gen kepengen reservasi,
Teleponnya kemana? Reservasi itu bisa via telepon, email maupun bisa DM ke IG-nya kita. Oke. Jadi untuk telepon kita di 081 216 669 292. Oke. Boleh diulangi lagi, Mas? 081 216 669 292. Oke, Instagramnya? Instagramnya kita plh.bromo. Oh, karena bagian teras Bromo tuh bagian dari pelataran. Dari pelataran Bromo, benar. Jadinya plh.bromo. Nah, kalau misalnya mau keluarga besar gitu, memang disarankan harus reservasi dulu, Mas ya. Reservasi di awal mungkin agar kenyamanannya lebih family bondingnya lebih ada gitu. Kita sarankan buat buffet. Oke. Kita buatin mini buffet untuk mereka dan kita blok 1-2 jam gitu untuk mereka. Siap. Ya biar bisa family bondingnya lebih mantap lah ya. Reservasi lewat email itu bisa juga ya? Bisa lewat email kita di bromo@pelataran.com. Oke, siap. Detail banget nih. Last but not least, Mas, mau disampaikan apa buat Sobat Gen nih? Yang udah kayak dari tadi tuh kepingin banget nongkrong kesini. Kayak wajib kesini gitu. Ya Sobat Gen wajib sih kesini ya, traveling to Bromo. Bukan sekedar ke Gunung Bromo aja. Yes. Tapi harus mampir di teras Bromo. Makanan yang disajikan sudah sangat cocok dengan atmosfer di area Bromo ini. Banget pemandangannya, apalah segala. Kamu kayaknya betah udah di sini males naik ya. Banget. Udah di sini aja lah. Iya banget. Aku sih betah. Iya. Bisa nggak kita nginep di sini semingguan? Iya, amin ya Allah. Seminggu lama dong ya, pindah aja di sini. Sobat Gen, itu tadi obrolannya, pastiin kamu buruan reservasi. Betul. Kelihatan. Mas Ray, thank you banget. Terima kasih. Tapi kita mau izin, kita mau keliling-keliling, kita masih siaran di sini boleh ya? Boleh. Sampai subuh loh Mas kita di sini, Mas. boleh. Siaran bisa kelar.